Bismillahirrahmanirrahim. Di masa Nabi Muhammad SAW, orang-orang Mekah, teman-teman sekalian, mereka tahu Ka'bah itu rumahnya Allah. Mereka juga tawaf. Mereka haji mengikuti ajaran Nabi Ibrahim AS. Tapi mereka datangkan patung-patung di sekitar Ka'bah sampai berkumpul di masa Nabi SAW itu 360 patung. Kalau sekarang Ka'bah kita lihat kita leluasa tawaf, tidak ada patung. Di masa itu ada patung 360 patung. Dan patung ini masing-masing punya nama, diberikan nama, dan dipanggil sebagai Tuhan oleh orang-orang Mekah. Makanya mereka dapat julukan musyrikin Mekah. Orang-orang musyriknya Mekah. Musyrik maksudnya apa? Orang yang mempartnerkan Allah dengan makhluk. Mereka berdoa menghadap Ka'bah, ya Allah bantu kami. Tapi habis itu balik lagi ke patungnya. Wahai Hubal tolong kami, dia panggil. Wahai Lat, wahai Uzza. Nama-nama Tuhannya dipanggil-panggil sama mereka. Makanya namanya syirik. Allah tidak mau disyirikkan. Allah tidak mau dipartnerkan. Makanya kita selalu bilang, Qul huwallahu ahad. Ikrarkan Allah itu Esa. Allahus samad. Allah yang segala hal itu bergantung padanya. Lam yalid walam yulad. Tidak ada orang tua, tidak ada anaknya. Allah Esa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak butuh pada siapapun. Itu konsep dasar 4 ayat surah Al-Ikhlas gitu ya. Tapi mereka lakukan itu. Nabi SAW datang mengingatkan mereka tidak mau dengar. Nah sudahlah, kenapa semua sembah kepada Allah? Nah ini cuma perantara aja kok. Padahal patung itu uniknya, Bapak Ibu sekalian, mereka yang pahat, mereka yang bentuk matanya, mereka yang kasih warna, mereka yang pikul ke tempat yang mereka mau itu. Dan kalau rusak mereka yang perbaiki, lalu mereka panggil Tuhan. Nah itu. Makanya dikenal dengan masa jahiliyah. Dan itu. Jadi kalau di masa sekarang ada juga orang begitu, dia dalam sholat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Kemudian habis sholat pergi minta pada kuburan di sebelah masjidnya, maka ini sama juga minta pada benda mati, kan gitu. Nah seperti itulah kurang lebih. Dan ini juga terbantahkan akhirnya. Nabi SAW menghancurkan patung-patung itu di pembebasan kota Mekah dengan tongkat beliau sendiri. Dan patung terbesar mereka namanya Hubal. Itu Hubal saking tingginya Bapak Ibu sekalian, digambarkan kalau mau lihat ke arah mukanya kita harus menongak ke atas. Saking tingginya. Dan itu diikat dengan rantai. Ya, mereka takut Tuhan mereka dicuri orang gitu. Ya. Akhirnya Nabi SAW dari atas unta beliau dengan tongkatnya dicolok matanya Hubal itu. Sambil beliau membaca waqul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan hai Muhammad, telah datang kebenaran dan kebatilan pasti akan kalah dan pasti kebatilan akan sirna. Maka jatuh Hubal dan akhirnya pecah patung-patung itu. Habis semuanya. Dibersihkan oleh Nabi SAW. Semenjak itu Makkah bersih dari patung-patung tersebut. Jadi memang untuk kembali kepada satu Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah seperti itu kurang lebih. Itu tentang pembuktian kalau Allah itu ada. Dan kita bisa melihat fenomena pergantian siang malam, ya, hujan yang turun, populasi manusia, semuanya berjalan. Dan populasi manusia sekarang Bapak Ibu sekalian 7,5 miliar kurang lebih jumlahnya. 6 miliarnya itu agama profetis, orang yang yakin ada Tuhan Allah. Lebih banyak orang yang beriman kalau Allah itu ada, gitu kan? Begitu juga dengan apa yang Allah syariatkan. Allah suruh kita sholat, Allah suruh kita puasa. Semua ini mendatangkan maslahat-maslahat bagi manusia. Kalau ada seorang yang mau masuk Islam datang ke kantor kami, seringkali saya setelah mereka syahadat, saya pandukan Bapak Ibu yang baru syahadat ini fokus saja kedua landasan Islam, 5 rukun Islam dan 6 rukun iman. Rukun Islam setelah syahadat ini berarti tinggal fokus ke 4-nya, ngerjain sholat. Ada rupanya sebagian orang Bapak Ibu sekalian tidak mau masuk Islam karena dia bilang orang Islam sholatnya banyak banget itu. Sehari 5 kali, itu alasannya. Ada juga pernah alasan begitu. Lalu saya jelaskan. Sebelum itu tentu yang masuk Islam ini bukan karena dia mengatakan sholat banyak, tapi saya jelaskan hampir semua yang masuk Islam saya jelaskan itu kalau di tangan kami. Lalu saya jelaskan, saya bilang kalau seandainya Anda ini bekerja di satu perusahaan dan satu hari dipanggil oleh owner atau pemilik perusahaan ke ruangannya 5 kali untuk ditanya saja, mau apa saya bantu. Kamu mau apa? Saya bantu. Ada kesalahan apa kau buat? Saya maafkan. Kira-kira seperti apa perasaan staf itu? Oh pasti senang Ustaz. Oke, senang. Bagaimana tidak senang? Sehari 5 kali dipanggil dan mau dipenuhi kebutuhannya apa saja minta dikasih. Kesalahan apapun dimaafkan. Nah itu hakikat sholat itu sendiri. Sholat itu cuma absensi. Subuh ke duhur kita mungkin aktivitas, makan, bekerja segala macam. Ada mungkin kesalahan. Kita tinggal lapor di duhur dimaafkan.
Karena antara sholat dengan sholat, kata Nabi SAW, pembersihan dosa di antara keduanya. Begitu juga kita kalau ada hajat, mungkin butuh makanan, butuh minuman, butuh pakaian, butuh pekerjaan, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Berdoa. Di antara azan dan iqamah biasa dengar ya, ada waktu mustajab ya, waktu diterima. 2 menit, 3 menit, 5 menit, tinggal minta, ya Allah tolong. Tidak ada melalui sekretaris, tidak ada melalui apa-apa, tinggal kita sendiri. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji Allah sedikit, alhamdulillah, baca salawat kepada Nabi SAW, sampaikan hajat, ya Allah sembuhin penyakit saya, kemudian urusan saya, dan segala macam. Selesai, clear. Sehari 5 kali. Jadi sholat itu maslahatnya buat si hamba itu, bukan buat Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya dia bisa bergantung dan minta kepada Tuhannya. Allah ingin kita manja, minta, merengek, gitu kan. Dalam doa, ya, menyampaikan hajat kepada Allah, Bapak Ibu sekalian, berdoa dalam kondisi minta dipertahankan nikmat yang sedang ada, itu lebih afdal dibandingkan kita lagi ada masalah minta solusinya. Jadi misalnya kita lagi sehat nih, pekerjaan lagi ada, lalu kita berdoa, ya Allah berkahi, ya Allah tambahkan, itu lebih baik, lebih besar pahalanya dibandingkan nanti sakit, ya Allah sembuhin. Gitu. Jadi lebih afdal itu, berarti tidak ada alasan untuk tidak minta. Dan kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, man lam yad'ullah yaghdab alaih. Sampai tidak minta, tidak merengek, tidak manja sama Allah, Allah murka padanya. Sampai seorang penyair Arab mengatakan, jangan kau minta sama manusia. Karena kalau kau minta sama manusia, maka dia akan marah. Kita minta sekali, diizinkan. Oke, 2 kali, 3 kali, 10 kali. Orang akan bilang, ini orang kenapa minta-minta terus kan gitu. Tapi mintalah kepada Allah, yang kalau kau tidak minta dia marah. Kita tidak berdoa malah Allah marah kepada kita. Dan kata Nabi SAW, minta segala sesuatunya kepada Tuhan kalian Allah, sampai kepada hal yang terkecil pun, diantaranya tali sendal kalian yang putus. Minta kepada Allah. Dibatkan Allah SWT dalam segala kehidupan kita. Nah itu hakikatnya ibadah. Makanya Umar bin Khattab pernah jalan, tali sendalnya putus. Dia katakan ke langit, ya Allah gantiin tali sendal saya. Tinggal pertanyaannya, bagaimana saya tahu kalau doa saya diijabah? Sekarang misalnya saya sakit, ya Allah sembuhin saya. Apakah Allah lemparin obat dari langit? Enggak. Mungkin maaf, yang belum menikah, oh mudahin jodoh saya. Apakah Allah lemparin manusia? Enggak. Ya Allah, dia tidak ada duit. Ya Allah mudahin rezeki buat saya. Allah lemparin duit dari langit? Enggak. Allah sudah buat satu sistem, Bapak Ibu sekalian, namanya diistilahkan dengan sunnatullah. Sistem yang Allah buat gitu ya. Nah sistem ini nanti, kita tidak luput dari situ walaupun kita berdoa sama Allah. Kayak misalnya, kita bilang, ya Allah sembuhin saya. Allah nggak lemparin obat, tapi Allah buat kita dengan akal sehat kita, hati nurani kita. Kita jadi berpikir dengan ilmu pengetahuan yang tersebar di kalangan manusia. Oh, kita berobatnya ke dokter, kan gitu. Ya udah, kita ngobrol sama seorang teman atau kerabat. Saya sakit kepala, saya sakit ini, sakit itu, misalnya sakit gigi. Terus dikatakan, oh, setahu saya ada dokter yang bagus di sana. Terus kita ke sana, konsul cocok, resep cocok. Apakah dokter sama ini yang sembuhin? Enggak. Allah SWT sembuhin, makanya semua dokter tulis semoga lekas sembuh. Kan tidak ada dokter resepnya pasti sembuh kan? Kan nggak ada. Contohnya, jadi itu sistem yang Allah sudah buat. Sekarang dia ini rezeki. Tiba-tiba ada teman yang tawarin, tuh perusahaan saya lagi buka pendaftaran. Ada yang tawarin ajak bisnis sama-sama. Itu kan sinyal daripada jawaban doa kita. Atau minta menikah lalu kemudian ada yang tawarin anaknya, ada yang tawarin saudaranya. Kemudian dia pun cocok, dia menikah, akhirnya dia melangkah. Nah seperti itulah gambaran daripada hasil doa kita. Gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu contoh saja di dalam ibadahnya. Begitu juga itu sholat tadi. Begitu juga dengan zakat. Harta yang dikeluarkan setahun sekali dari orang kaya kepada orang miskin. Setahun sekali. Zakat fungsinya mensucikan pendapatan kita. Karena misalnya kayak di klinik ini, mungkin kami juga ada restoran di Condet. Kita kan tidak mungkin nanya orang kalau datang, ini uang kamu halal dah yang kamu pakai bayar. Kan gak mungkin, capek benar kalau setiap pasien datang kita tanyain begitu kan. Terus gimana caranya kalau ada yang datang, maaf ini ya, ini contoh saya. Ada yang datang, uang dari pelacuran, uang dari pencurian. Kita gak mungkin nanya, caranya gimana? Allah datangkan satu sistem nih, keluarin zakat setahun sekali. Zakat itu untuk mensucikan pendapatan. Kita kan tidak tahu. Setahun sekali. Kalau yang setiap hari kita keluarkan untuk menambah, namanya sedekah. Beda sedekah sama zakat, beda fungsi. Zakat untuk mensucikan pendapatan. Jadi kalau ada yang bercampur baur yang haram, bersih dengan 2,5% itu. Kalau sedekah, ini untuk memperbanyak. Makin banyak kita keluarin, makin banyak juga datang gitu ya. Nah seperti itu.
Begitu juga dengan puasa Ramadan, setahun sekali. Ini masa terapi kesehatan, bukan penyiksaan itu. Makanya semua orang Islam kalau dia betul dengan keimanan, dia tidak akan terbebani dengan Ramadan kan. 11 bulan Bapak Ibu sekalian kita bebas makan, minum, panas, dingin, asam. Istirahat dong, servis. Itu Ramadan servisnya itu. Servis kesehatan gitu kan. Sebulan kita puasa, tujuannya untuk itu, untuk kesehatan sebenarnya. Selain dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau tiba Idul Fitri, kalau sudah sebulan puasa, kadang-kadang kita bertamu di rumah kerabat, makan sedikit ketupat, sudah kenyang. Karena ususnya sudah kecil lagi. Udah dilatih Ramadan, gitu kan. Untuk kesehatan, nanti 11 bulan dipakai lagi ke depan, puasa lagi, kan gitu. Haji sekali seumur hidup. Bukan dibebankan. Kalau mampu, silakan sekali seumur hidup. Yang kedua, yang ketiga itu sudah sunnah. Tapi yang wajibnya cuma sekali. Jadi ringan sekali. Saking ringannya ibadah kepada Allah dan melaksanakan Islam ini. Pernah ada satu orang di masa Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian. Orang ini masih non muslim, belum masuk Islam. Dia datang ke masjid Nabi lalu dia bilang begini. Siapa Muhammad di antara kalian? Kata Nabi Muhammad SAW, saya. Waktu itu Nabi kebetulan muttaki. Muttaki itu kaki beliau lagi ngelonjor, terus siku kanannya ditaruh di tanah, lagi ngobrol santai dengan sahabat. Terus orang itu mengatakan, saya ingin bertanya, apakah boleh? Kata Nabi SAW, silahkan. Orang itu bilang begini, siapa yang meninggikan langit? Langit begini nih, di atas kepala kita ini siapa? Nabi SAW jawab dengan tenang dan yakin, Allah. Siapa yang menghamparkan bumi? Sampai seperti ini. Bisa dicocok tanami, bisa dibangun di atasnya, bisa diambil hasilnya. Ini siapa yang buat? Nabi jawab, Allah. Terus dia bilang lagi, siapa yang tancapin gunung-gunung di atasnya, sehingga bumi ini tidak goyang sana sini, stabil gitu. Maka kata Nabi SAW, Allah. Orang ini lalu mengucapkan kata-kata para ulama, teman-teman sekalian. Nabi SAW lagi santai, tiba-tiba duduk serius. Karena pertanyaan luar biasa. Orang ini bilang, saya tanya kepada anda wahai Muhammad, atas nama Allah yang meninggikan langit, yang menghamparkan bumi, yang menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah yang mengutus anda kepada kami? Maka Nabi SAW lagi duduk santai, duduk langsung. Ini serius nih pertanyaannya. Benar gak ini anda utusan Allah nih? Ada yang saya mau tanya setelahnya. Maka kata Nabi SAW sambil duduk, iya. Orang itu bilang lagi, saya tanya kepada anda atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah menyuruh anda menyampaikan kepada kami agar kami sholat 5 waktu? Ini aja, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Gak disebutin sholat-sholat sunnahnya, ini sholat wajibnya aja. Karena kalau wajib ini dikerjakan sudah selamat sebenarnya. Sunnah itu tambahannya kan gitu. Sholat duha, sholat malam, tahiyat masjid, wudu, ini semua tambahan. Sholat wajib ini 5 waktu. Satu sholatnya maksimal 10 menit. Subuh 10 menit, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau dikali berarti 50 menit. Kita masih punya 23 jam plus 10 menit waktu untuk yang lainnya gitu ya. Maka apakah Allah mengutus anda untuk itu? Menyampaikan kepada kami. Kata Nabi SAW, iya. Baik, saya tanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah yang perintahkan kepada anda untuk menyampaikan kepada kami agar orang kaya kami mengeluarkan hartanya kepada orang miskin kami? Zakat. Kata Nabi SAW, iya. Saya tanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan anda untuk menyampaikan kepada kami agar kami puasa Ramadan sebulan penuh dalam setahun sekali? Kata Nabi SAW, iya. Saya tanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan anda untuk menyampaikan kepada kami agar kami haji ke Baitullah di Mekah sekali seumur hidup? Kata Nabi SAW, iya. Orang itu bilang apa? Apa yang saya dapatkan kalau saya kerjakan itu? Ini rukun Islam tadi. Apa yang saya dapat? Kata Nabi SAW, kau akan masuk surga. Orang itu langsung bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasul. Masuk Islam dia, syahadat. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, saya tidak akan tambah dan kurangi. Itu aja saya fokus dah. Sudah syahadat nih, saya tinggal sholat 5 waktu. Nanti setahun sekali saya zakat kalau saya punya harta. Setahun sekali saya puasa Ramadan. Sekali seumur hidup saya pergi haji. Itu aja. Kan janjinya masuk surga. Lalu dia bilang, saya tidak akan tambah dan kurangi. Orang itu pergi. Apa kata Nabi SAW kepada yang sedang hadir? Siapa yang mau lihat penghuni surga, lihat orang ini. Itu aja Islam. Gak ada sesuatu yang berat. Apanya yang berat? Untuk beriman kepada Allah, ringan semuanya, gitu kan. Sholat sekali, tadi 5 kali sehari dan waktunya berbisa-bisa. Maksimal. 10 menit satu sholat itu sudah lama itu. Ya gak?
Apalagi kita orang Indonesia, Masya Allah, tabarakallah, ya. Sholatnya kalau ada perlombaan lomba cepat sholat, bisa juara kita. Allah, berloh, berloh. Bukan semuanya. Jangan dipotong lagi ceramah saya ini. Tapi kan ada, kita lihat itu ya. والحمد لله